Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for joining this class today. This is the last meeting. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian UTS ya. Jadi untuk materi kita tidak banyak, hanya beberapa slide saja. Selebihnya nanti kita tinggal UTS saja gitu ya. Nah, terus untuk UTS-nya waktunya kapan? Nanti kita nunggu informasi dari akademik ya. Ujiannya apakah online atau offline? Nah, nanti kita juga nunggu informasi dari akademik ya untuk jadwal dan jenis tesnya seperti apa. Nah, sebenarnya memang untuk UTS kita tidak begitu berbeda seperti kita UAS kemarin saat kita di bahasa Inggris 1 gitu ya. Mungkin kalau bahasa Inggris 1 dulu sama saya, UTS kita itu UAS kita kemarin itu merubah kalimat positif, negatif, interrogatif ya di beberapa tenses. Nah, untuk UTS kita juga sama. Jadi kita akan merubah kalimat positif, negatif, interrogatif baik dalam kalimat aktif ataupun kalimat pasif. Nah, terus tenses yang akan kita gunakan pun juga hanya sekitar 5 tenses saja gitu ya. Nah, kalau mungkin sebelumnya kita sudah bahas tentang simple present tense, simple past tense, terus simple present continuous, simple past continuous, dan terakhir nanti kita akan bahas tentang simple future. Nah, jadi untuk UTS kita hanya di 5 tenses saja. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Kuliah kita tidak lama, sekitar jam 7 kita sudah finish ya. Nah, oke, kita akan ke simple future. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas tentang beberapa tenses ya. Jadi, kalau di simple present tense, verb yang digunakan adalah verb 1. Terus kalau di simple past itu adalah verb yang digunakan adalah verb 2. Terus kalau kita ke present dan past continuous, verb yang digunakan adalah verb ing ya, atau kata kerja bentuk ing. Nah, kalau di simple future, kita menggunakannya adalah verb 1, karena future itu dia punya dia lebih dekat ke present sebenarnya. Jadi, verb yang digunakan adalah verb 1. Ya, untuk membahas yang akan datang gitu ya. Kalau present tense membahas kegiatan yang biasa kita lakukan dalam keseharian, past tense itu membahas sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau present continuous itu yang sedang kita lakukan di masa sekarang ini, di saat ini. Kalau past continuous yang sedang kita lakukan tetapi di waktu yang lampau, dan sekarang adalah future atau membahas masa yang akan datang ya, atau yang akan kita lakukan. Nah, oke.
umumnya dalam membentuk akan kalau itu menggunakan will ya, will itu kan juga termasuk modal ya, modal verb. Nah biasanya yang memang cukup familiar digunakan adalah penggunaan will karena lebih simpel gitu ya. Nah untuk pola membentuk pola kalimat aktifnya ya kita tinggal subjek will verb 1. Jadi setelah will dia akan kembali ke verb 1. Subjek will plus verb 1. Nah, terus untuk negatifnya tinggal ditambah not aja ya, will not verb 1 atau mungkin will not itu biasanya bisa disingkat dengan ini ya. Terus interrogatifnya polanya tinggal will plus subject plus verb 1. Nah, misal I will read a letter. Misal, aku akan menulis sebuah surat, misal. Nah, aku tidak akan menulis sebuah surat, misal. Ya udah kita tinggal tambah not aja gitu ya. Atau mungkin kita pakai I want read a letter. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Will I read a letter? Nah, we will do some exercise. Kita akan mengerjakan beberapa latihan, misal. Negatifnya gimana? Ya udah kita tinggal tambah not aja. We will not do atau mungkin we want ya. Nah, we want do some exercise misal. Terus interrogatifnya polanya tinggal di balik gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita gitu ya? Kita pengen merubah menjadi kalimat pasif misal. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya sama kayak di tense sebelumnya. Jadi ada perubahan agen gitu ya. Yang awalnya subjek dia jadi objek, yang objek dia jadi subjek. Saya akan saya akan minum teh. Teh akan diminum oleh saya. Saya akan minum teh. Saya di sini awalnya dia sebagai subjek, teh itu sebagai objek. Maka ketika nanti kita di pasif gitu ya, teh itu nanti jadi di depan, dia jadi subjek. Teh akan diminum oleh saya. Nah, saya yang awalnya subjek, dia jadi objek. Nah, jadi prinsipnya sama. Ada penggantian posisi dari subjek ke objek. Nah, maka dari itu kalau misal kita subjeknya I, you, we, they, she, it, kalau itu di kalimat aktif, maka di kalimat pasif kita ganti menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. Nah, untuk membentuk pasifnya gimana gitu ya, kita tinggal tambahkan be plus verb 3 ya, subjek. Untuk membentuk kalimat positifnya, kita tinggal subjek will plus be plus verb 3 ya. Jadi be di sini bukan diisi dengan SMA gitu ya, sebagai to be no. Jadi memang dia tulisannya memang be. Jadi subjek will plus be plus verb 3 plus by. Untuk negatifnya tinggal ditambah not aja ya, will not atau want plus be plus verb 3 plus by. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik saja. Antara will plus subject plus be plus verb 3. Misal, I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Apel akan dimakan oleh saya. Maka apple itu adalah di depan ya. An apple di depan. Terus kita butuh will plus be ya. Berarti an apple will be. Terus verb 3 dari kata eat at, eaten. Oke, ternyata ini adalah irregular verb, maka kita menulisnya eaten. By siapa? I di sini berubah jadi me. Negatifnya kita tinggal tambah not aja ya. Negatifnya tinggal tambah not aja. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Will an apple be eaten by me? We will sing the songs. Kita akan menyanyikan banyak lagu misal. Nah, berarti the songs didepankan ya, the songs. Terus plus will plus be ya, terus sang by us ya, sing seng sang ya, dari kata sing sang sung kan. Nah, verb tiganya adalah sang, by siapa, we berubah jadi us ya. Negatifnya tinggal tambah not ya. Terus interrogatifnya tinggal di
balik saja. Jadi tinggal seperti itu aja ya. Nah, jadi kalau will not itu bisa kalian singkat menjadi want gitu ya. Kalian bisa pakai ini ya. Tinggal gitu aja. Terus kita akan ke coba soal. Nah, kita akan coba untuk soal. Misal, mereka akan beli sebuah kelereng misal, atau mungkin banyak aja, oke. They will buy marbles. Mereka akan beli banyak kelereng misalnya. Ya udah, negatifnya kita tinggal ngikutin aja gitu ya. Will not atau jadi won't. Nah, terus interrogatifnya tinggal tinggal dibalik saja antara subjek dan will. Terus pasifnya gimana? Mereka akan membeli kelereng. Kelereng akan dibeli oleh mereka. Apakah marbles will be gitu kan? Verb 3 dari kata buy. Wow. Baik siapa? They di sini jadi nah, terus negatifnya ya udah kita tinggal ngikutin aja ya. Nah, tinggal kayak gini aja, tinggal dibalik. Nah, terus kita akan yang kedua, kita tinggal 2 slide, 1 soal selesai. Nah, oke. Kalau tadi menggunakan will, ya, menggunakan will. Jadi kalau dalam membentuk akan, kalau di dalam bahasa Inggris itu dia bisa pakai beberapa. Jadi tidak hanya menggunakan will ya. Beda kalau kita menggunakan akan gitu kan, kita pakai akan gitu selesai. Kalau bahasa Inggris dia bisa selain will masih ada juga yang menunjukkan itu adalah akan gitu ya. Nah, yaitu pola be going to atau to be going to. Nah, kita sempat singgung mungkin di bahasa Inggris 1 ya, di bahasa Inggris 1 ya mungkin kalau dulu sama saya ya, kita kan pernah singgung tentang simple future yang to be going to. Nah, jadi kalau dalam membentuk akan kita tidak selalu hanya memakai will saja, tetapi kita bisa menggunakan pola to be going to. Ya. Nah, di sini tidak ada yang berubah. Nah, di sini yang membedakannya adalah kita menggunakan to be, tetapi to be-nya adalah to be present ya, yaitu is, am, dan are. I menggunakan am, she, it menggunakan is, you, we, sama they menggunakan are. Nah, terus bagaimana untuk membentuk kalimat positif? Nah, jadi to be going to tuh dia jadi satu, artinya ya akan deh. Jadi to be going to tuh artinya akan. Jadi artinya to be going to tuh memang akan gitu ya. Nah, saya merah aja biar lebih jelas. Nah, jadi memang artinya akan. Nah, oke, jadi to be di sini bisa diisi is, am, atau a, tetapi harus disesuaikan dengan subjek ya. Subjek dan to be itu harus matching, harus sinkron. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat positif? Ya udah tinggal subjek plus to be, going to plus verb 1. Jadi setelah itu dia diikuti verb 1.
Negatifnya tinggal ditambah not aja, tinggal subject to be plus not plus going to plus verb 1. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik gitu ya, antara to be plus subject plus going to plus verb 1. Nah, misal I'm going to write a letter. Nah, di sini yang saya kurung di sini itu artinya akan, bukan saya sedang pergi untuk gitu ya, atau saya sedang pergi ke, tetapi I'm going to itu artinya akan. Kenapa pakainya am? Oh, karena I menggunakan am. Kalau she berarti tinggal is gitu aja ya, tinggal ngikutin. I'm going to berarti saya akan. Terus setelah itu diikuti verb 1 kan, write. Oke, maka saya akan menulis sebuah surat. Negatifnya tinggal tambah not aja. I'm not going to write a letter. Jadi saya tidak akan menulis surat. Misal. Interrogatifnya tinggal dibalik saja ya. Am I going to write a letter? Akankah aku nulis surat? Misal. Nah, sama halnya yang bawah, misal my sister is. Kenapa is? Oh, karena my sister sebagai she. Maka kata bantunya adalah is. My sister is going to read the books. Saudaraku akan membaca buku-buku atau akan membaca banyak buku. Nah, negatifnya tinggal ditambah not. My sister is not going to read the book. Nah, negatifnya tinggal ditambah not. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Is my sister going to read the books? Nah, tinggal polanya tinggal dibalik saja. Yang penting subjek dan to be itu harus sinkron, harus matching. Nah. Kita akan coba untuk satu soal. Misal we are going to drink coffee, misal kita akan minum kopi, misal ya di sini are going to itu adalah artinya akan, berarti bukan kita akan pergi untuk ngopi, itu bukan, tapi kita akan pergi atau artinya bukan kita akan pergi untuk minum kopi ya, tetapi kita akan minum kopi ya. Jadi bukan sedang pergi ke gitu ya, tapi ini adalah artinya akan. Nah, negatifnya ya udah kita tinggal nambah not aja. Tinggal ngikutin aja. Terus pasifnya ya udah tinggal dibalik kopi akan diminum oleh kita. Nah, kita butuh verb 3 dari kata drink, drank, drunk. Oke, tulisannya drink, drunk, drunk. Oke, by siapa? By us. Nah, tinggal kayak gini aja ya, tinggal dibalik. Yang penting kalau untuk pola to be, going to, subjek dan to be itu memang harus apa ya, harus sinkron. Itu sih yang itu sih. Itu materi kita pada hari ini ya. Jadi untuk UTS kita, untuk bener ya, untuk UTS kita itu ya akan membahas 5 tenses ini gitu ya. Jadi misal katakanlah soal saya itu misal saya hanya menyebutkan untuk di kalimat aktif positif. Nah, berarti tugas kalian adalah untuk merubah menjadi aktif negatif, aktif interrogatif, sekalian pasif positif, negatif sama interrogatif. Jadi saya hanya menuliskan satu kalimat saja. Nah, selebihnya kalian berubah ke 5 kalimat berikutnya ya, sesuai dengan rumus ya. Jadi kalau soal saya 5 nanti jadi 25. Soal saya 10 nanti jadi 50. Nah, kemungkinan itu. Mungkin juga nanti ada
beberapa pilihan ganda yang memang harus kalian kerjakan ya terkait dengan kalimat aktif dan kalimat pasif gitu ya di 5 tenses: simple present, past tense, future, present, dan past continuous. Nah, oke, jangan lupa untuk absen ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk informasi ujian kita gitu ya, untuk informasi UTS kita nanti kapannya ataupun nanti online atau offline, saya akan infokan di grup Telegram saja ya. Itu saja, semoga selalu sehat ya, keep healthy, keep positive thinking, semoga selalu sehat sehingga kuliah dan kerjanya juga sama-sama lancar ya. Mungkin itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.